Ki nanam napa Om? Yang di depan itu? Anu Mas, pensiunan itu besok kadang ngelangut gitu, kadang juga saya pertama dengar ada prinsip menanam sayuran, sayurisasi itu tidak harus menambah penghasilan, tapi paling tidak mengurangi pengeluaran kan sama saja. Oh. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman penonton kanal YouTube GKJ Mbiji-Harjo. Sore hari ini kita jalan-jalan dan ngobrol bareng di tempat tabunnya Om Hargo di rumah Mbah Parto Wijoyo ya, Suwargi Mbah Parto. Kita akan ngobrol bersama Om Hargo dan keluarga selaku putra Mbah Parto Wijoyo. Mbah Parto Wijoyo yang kita kenal sebagai keluarga pertama yang menerima baptis dari Mbiji-Harjo pada bulan Desember tahun 1962. Tempat baptisnya di Wonosari. Kula nuwun nggih Om Hargo. Nah, kita akan ngobrol santai teman-teman, Bapak Ibu. Kita akan mengulik cerita secara singkat bagaimana jemaat mula-mula GKJ Mbiji-Harjo, dan terkhusus kita akan bicara mendapatkan cerita dari Om Hargo tentang keluarga Mbah Parto Wijoyo yang menurut catatan gereja sebagai keluarga pertama yang menerima baptis di Wonosari pada waktu itu baptisnya ya, tapi keluarga dari Mbiji-Harjo begitu. Monggo Om diceritakan sejarah singkatnya pripun Mbah Parto dulu nampi baptis gitu. Ini anu ya, saya ceritakan berdasar apa yang saya dengar cerita. Karena kala itu saya juga belum lahir. Jadi peristiwa itu menurut cerita Bapak Simbo kan tahun, dan mungkin ada data lain, tahun 62, sementara saya lahir 63. Jadi Bapak itu mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat itu melalui kegiatan di Wonosari. Kala itu kegiatan di bidang apa? Bapak itu ikut seseorang ngenger atau nyantrik yang kebetulan ya keluarga Kristiani itu di Wonosari. Ya, kemudian lebih dimatangkan, Bapak itu dulu sebenarnya ikut perjuangan pembela tanah air. Oh, agak lama peta ya. Pasukan Peta. Kemudian mungkin tidak kuat lah dengan kalau menceritakan peristiwa Ambaro dan sebagainya, memang ngeri, dan Bapak saya mungkin tidak cukup bakat untuk itu. Kemudian ikut 4 tahunan apa ya, kemudian dia pindah profesi sebagai jawatan kesehatan, itu ikut saudara dari Simbo, putrane Mbah Po Wiladeg, itu namanya Pak Siswa Darminto di Palian. Waktu itu tugas di klinik Palian, sehingga di situ dimatangkan ajaran tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kemudian ceritanya tahun 62 itu menerima baptis Bapak Simbo beserta 7 anak kalau itu. Saya kan anak ke-8 ya. Jadi Om Hargo belum lahir waktu itu. Beli Kris juga belum. Tapi ada dokumen sampai ketika Mas saya persis, Mas Sabto itu. Dokumen yang Om kirim ke saya itu. Ya, itu yang ada saya hitung ada 7. Ya, itu. Anak masih kecil-kecil itu. Tapi ada satu orang yang mungkin paling gede, itu beda lagi itu. Itu Mbak Warni, mungkin pernah yang di Klender dulu, yang tinggal di Klender, karena Mas Tukijo, yang putrane Mbah Kadu. Itu ngenger dulu ikut. Ya walaupun anaknya banyak, tapi putrane Mbah Kadu ada yang ikut sini, dan sampai sekarang pun juga Mbak Warni kan sampai meninggalnya kan juga menjadi pengikut Kristus. Terus Mbah Parto. Mbah Parto Kakung, terus Mbah Ngatirah, terus putra-putra yang 7 tadi sinten mawon? Yang paling besar itu Mbak Partina yang di Ngagel. Sekarang lenggah di Ponjong, di Karangmojo ya. Jalan Mati ya, Karangmojo. Kemudian yang kedua Mbak Suwartinah itu yang di Lipar. Karena Mas Juari sudah almarhum. Kemudian yang nomor 3 Mas Pardi itu di Kendal. Sukorejo tepatnya, Sukorejo Kendal, Jawa Tengah. Kemudian yang nomor 4 Mas Mardi Utomo
Cornelis Mardi Utomo itu sekarang tinggalnya di Sorogenen. Nggih. Kemudian adiknya lagi Mbak Ros yang itu kebetulan juga di rumah. Nggih. Kemudian adiknya lagi Mas Sabto yang nomor 7 itu, Nggih. Sabto Paliatno. Maka Sabto. nama Sabto Paliatno karena lahir di Palian. Lahir di Palian. Jadi saya 9 bersaudara itu yang lahir di Palian 2. Nggih. Mas Sabto Paliatno dan saya, katanya Oh, Om Ergo lahiran Warso Palian. itu kan tahun karena lain di tahunan itu kan. Oh. Waktu itu Bapak tugas di dulu sebutannya klinik. Oh, Dan klinik. tempatnya masih sekarang yang puskesmas itu. Oh, puskesmas sekarang jadi sebelah puskesmas. kanan jalan arah dari sini. Waktu itu Bapak di sana. Hingga Nggih. baptisnya juga dimatangkan belajar tentang kekristenan itu ya bersama mengikuti Pak Siswa Darminto waktu di nggih. Palian itu. Jadi kira-kira ini ya mungkin dari jalur bidang kesehatan ya dulu ya Simbah ini ya. tenaga kesehatan Ya, ya, proses PI-nya itu ya. Ya. Ya, sebagian kan ada yang lewat pendidikan di Bobri. Selain itu kalau anak 9 itu yang tidak ke SMP Bobri hanya 2. Jadi gitu? 7 dari 9 bersaudara itu semua di SMP Bobri. SMP Bobri. Sik mboten Hanya Dek Kris itu SMP Kris, sini sudah ada SMP negeri itu. nggih. Kemudian yang Mbak Ros itu SEMEP dulu. oh SEMEP. Dulu sebelum SMP kan ada SEMEP. oh nggih. Ya ini karena deket aja toh, Ya. faktornya faktor deket. Dulu. Nggih. Wah, ini menarik ya. Jadi Mbah Parto orang atau keluarga yang pertama menerima baptis di Wonosari waktu itu. Ya. Ya, Mbah Parto karena asal muasalnya dari Mejiarjo dihitung sebagai jemaat mula-mula Mejiarjo. Meskipun pada waktu itu tinggalnya di Wonosari dan Palian mungkin gitu ya. Palian di ya. kliniknya itu. Oke. Tetapi juga sini ada rumahnya, Ada tapi ru- hanya kadangkala disambangi lah. Kemudian ketika saya lahir, mungkin 1 tahun setelahnya terus ke sini, jadi Oh gitu. tinggalnya di Mejarjo. Iya, Bahkan sempat Bapak cerita waktu Wiladeg dewasa itu juga sempat menjadi diaken Bapak itu. Nggih. Bapak pernah menjadi majelis Di catatannya Ya. itu yang saya peroleh itu setelah Simbah baptis. baptis beserta 7 anak-anaknya, itu Simbah diangkat sebagai Pradoto di Pasamuan Wiladeg karena Wiladeg juga Mm-mm. segera didewasakan pada waktu itu, terus Simbah juga Mm. Kira-kira menjadi begitu. Pradoto di sana gitu. Yang Nah. paling saya ingat itu bende dari Wiladeg itu dulu terdengar dari sini. Oh, gitu. Panggilan Rong, beribadah itu ya. rong, ya. Iya. Makanya kemarin pas penahbisan pendeta itu kan lonceng di gereja itu kan juga dibunyikan Om. Mm-mm. Jadi ya sebagai penanda historis lah gitu. Ya. Oke. Nah, terus menurut catatan juga cerita dari beberapa tokoh di Mejiarjo, tokoh gereja maksudnya, rumah Simbah ini dulu juga dipakai sebagai tempat kegiatan sekolah minggu atau dulu namanya juga bebel kering ya Om ya. Itu mungkin Om Hargo pernah diceritani oleh Ya, Mbah Kakung dan Mbah Putri. Ya, Sunday School saya ingat pernah di sini sekolah minggu. Sunday School ya bener Ya, dulu Sunday namanya. School itu. Sunday School ada yang ngomong gitu. Itu Bahasa ada Belanda. di sini, saya masih ingat itu ketika itu ada Mbak Sarjina, Mbak Yus, Nggih. kemudian Mbak Lasmi kecil itu siapa yang sudah ditimba di Gusti itu? Adik Mbak Lasmi itu siapa? Mbak Tri. Mbak Tri. Ya, ingat saya di sini ikut main di sini pernah. Terus Mbak Wastin, Mbak siapa? Mbak Himan itu? Mbah Iman. Mbak Himan Lor Kalen. Lor kalian. Oh ya. Iya, itu ada. rajin pelayanan di sini ya, termasuk Mbak Yus. Iya, di sini setelah minggu. Kemudian saya kecil, saya ingat juga di sini untuk kegiatan itu penyemayan katekisasi. Sehingga Katak saya kenal betul Pak. Katekisasi kalau di sini namanya katak sasi. Ya, katak sasi itu Pak Sukar, Wargi Pak Sukar, Pak Mangku, Pak Seswarsono, Pak Depatmo. Saya Mbak masih Patmo, ingat nggih. betul, tapi waktu itu rumah ini masih menghadap ke utara kali itu. Iya, saya ingat dulu Ya. rumahnya yang ke utara ini. Ya, menghadap ke utara. Kemudian untuk katekisasi, mungkin sekarang yang sudah Bapak Sepuh itu dulu kegiatan di sini. Hanya juga ada cerita, mungkin seputaran tahun 65-66 itu sempat dulu situasinya genting. Nggih. Bapak pernah cerita, Simbok juga pernah cerita bahwa ketika ada kegiatan seperti itu ada yang berjaga-jaga di jalan
nanti kalau ada yang mengganggu atau ada yang, karena memang situasi tahun itu kan menurut kita sangat menegangkan. Oke. Kemudian kemarin saya sempat berkunjung ke rumah Pak Arbito ya. Pak Arbito juga cerita kalau di rumah Mbah Parto dulu sebagai tempat kegiatan, kemudian sempat berpindah di rumahnya Mbah Mardi Santoso itu. Nah, ya. Terus sempat ada kegiatan katekisasi di rumah Mbah Sarun. Mbah Ya. Sarun itu Bu Esther tempatnya Ya. Pak D Sarjan gitu. Saya ingat Itu juga. di sana. Tapi memang kayaknya zaman dulu itu prosesnya itu lewat anak-anak juga ya Om ya. Kemudian Bapak Ibu para kasepuhan itu baru kemudian melihat anak-anaknya berproses, kemudian baru Iya. mengikuti ngoten nggih. Iya, itu jelas saya menyaksikan memang orang tuanya kemudian tertarik untuk menerima baptis itu justru dari anak-anak yang mungkin merasakan ya, damainya dengan anak-anak itu kemudian terpanggil. Tapi tidak tahu lah, jadi sejarah perlu kita ingat, tapi konteks dulu dan sekarang memang sudah berbeda. Tentu nanti kita juga pandai-pandai untuk menyesuaikan dengan konteks zaman. Oh iya, kita ngomongin sejarah ini bukan untuk Untuk mengulang. untuk romantisme masa lalu bukan, tetapi kita belajar dari pengalaman-pengalaman sejarah untuk menjadi bahan masa kini. Bagaimana kita harus berbuat, harus bertindak, itu yang dimaksudkan kita itu. Jadi sekali lagi bukan romantisme terus pengen mengulang karena lingkungan strategisnya kan berbeda gitu ya. Betul. Gitu. Nah kemudian gini Om, nah Om Hargo dan kakak-kakak dan Bulik Kris ya, ini kan sebagai katakanlah mendapat disebut di Bejiarjo sebagai keluarga pertama yang menerima baptis itu. Kemudian kalau tidak salah saya sempat tanya ke Budi Muryah, itu juga kemudian diikuti oleh para pemuda berikutnya, ada Budi Muryah dan Bu Yayunya Pak Kasno itu bareng. Kemudian Pak Ali, Pak Gimin, Bapak dan sebagainya itu generasi berikutnya gitu. Nah sebagai keluarga yang pertama tadi mungkin yang jelas kan Simbah Kakung Putri mungkin menanamkan sesuatu ke putra-putra ya, dan cucu-cucu ya, dan cicit mungkin sudah ada ya. Itu kalau boleh dibagikan, pernahkah Simbah itu menyampaikan sesuatu yang patut untuk diketahui oleh para penerus gereja gitu? Ya, kalau saya paparkan mungkin terlalu panjang ya. Ya singkat mawon Om. Lebih kemarin Simbok baru saja ditimbali Gusti kan, Nggih, tanggal Mbak 15 Putri. Maret kemarin. Sementara Bapak itu kependut tahun 2009, 31 Januari. Ya saya di Jakarta itu kan, jadi enggak. Banyak ya. Bagaimana Bapak Simbok menanamkan kehidupan Kristiani itu begitu kuat. Pertama, meyakinkan pada anak-anak bahwa semua yang terjadi ini semata-mata karena kehendak Tuhan. Itu semua yang terjadi ini karena kehendak itu Tuhan. adalah kehendak Tuhan atau kersane Gusti Allah. Iya. Gitu nih. Tanpa dikehendaki Tuhan nggak terjadi gitu. Nggih. Itu kemudian praktek-praktek seharian ya. Sampai dulu itu menyebut nama Allah dengan sembarangan aja bener-bener nggak boleh dinyebut nyawiyah itu. Sampai segitu. Kemudian dulu menyembah ilah lain itu juga menjadi satu poin penting. Sampai Bapak Simbok juga berani tampil beda di masyarakat. Jadi ketika dulu ada tradisi-tradisi ke kali dan sebagainya, Bapak Simbok tidak pernah mengikuti, dan itu nyaman aja, tidak ada. Mereka memahami. Walaupun sekarang kemudian ada dengan proses transmutasi budaya, kemudian justru menimbulkan saya bagian dari itu dan menjadi pemaknaan baru gitu ya. Pemaknaan baru. Tapi saat itu Bapak Simbok begitu kuat dan berani untuk tunjukkan bahwa kami orang Kristen, kami tidak ikut itu, tidak ikut itu. Kemudian hal lain, artinya konteks pada masa itu ya, pada era itu ya. Hal yang sebenarnya sekarang sederhana ya, bisa kita tiru, tetapi nyatanya sulit untuk kita lakukan, termasuk untuk kami anak-anak.
dulu kami anak 9 itu ketika makan ngumpul. Kemudian ya bayangkan dalam zaman dulu kan begitu masih mahalnya makanan ya, sampai misalnya tempe itu harus dibagi-bagi, lauk apa, bahkan sayur gudang itu dibagikan ke anak-anak, itu dibagikan. Saya masih ngalami Om, porsikan itu masih ngalami itu. Waktu kemudian kecil itu Bapak Simbok memimpin doa. Saya pernah juga digilirkan ke anak, tapi kala itu lebih banyak Bapak Simbok yang memimpin doa untuk doa makan itu. Bisa ngumpul itu. Bahkan ini cerita mungkin tidak tidak pantas, tetapi saya ingin tunjukkan begitu disiplinnya Bapak Simbok untuk mendidik anak-anak. Ada saudara kami yang sedikit nakal, termasuk saya juga nakal kala itu ya. Kakak saya ada yang nakalnya lain, jadi sepatu rusak, kemudian ditaruh di bakul, ditaruh di ruang makan. Kemudian reward punishment waktu itu dengan ala Bapak Simbok. Saudara saya itu pernah ada yang disendirikan makannya itu, diambilkan kemudian disendirikan sampai dalam durasi waktu tertentu. Apa namanya, di ekskomunikasi. Itu berupa upaya untuk tidak mengulang lagi hal itu. Tapi kalau kekerasan fisik itu hampir nggak pernah saya. Pamerdi dalam keluarga gitu ya. Pamerdi. Tapi ya pada masa itu ya artinya efektif ya. Zaman pada waktu itu efektif untuk istilahnya menumbuhkan kesadaran anak gitu ya. Tata nilai sebenarnya sudah sering saya share. Prinsip kehidupan Simbok itu ada 5 prinsip kehidupan. Pertama, akur. Akur itu rukun kan, dengan siapapun. Kemudian yang kedua, jujur. Akur, jujur. Simbok dalam hal jujur ini begitu sampai sekarang, ketika ada orang nampak tidak jujur, marahnya luar biasa itu. Dari hal sekecil apapun, bukan bukan masalah sesuatunya, tapi ketidakjujurannya itu paling tidak suka. Kemudian yang ketiga, syukur. Ya bayangkan, karena diuji 9 anak semua juga minta sekolah semua. Dengan bapak itu kan golongan 1, pegawai golongan 1, lahan pertanian untuk ukuran orang desa relatif tidak punya. Ada satu tempat dulu dari bapak itu, kemudian dijual habis, diiris-iris, mbok sithik ngragati anak itu, nggak punya cukup lahan, sehingga bagaimana mengelolanya ya memang luar biasa. Sehingga dari situ tetap dia menemukan akhirnya yang penting bersyukur gitu. Jadi akur, jujur, syukur. Kemudian 3 poin penting berikutnya itu sing iso ngatur skala prioritas, mestinya maksudnya ngatur. Kemudian mengukur, tidak melebihi kemampuan, ya nggak usah ya. Apalagi tadi akur, jujur, kemudian syukur, kemudian ngukur, ngatur. Satunya lagi apa? Ada ya 5 or ya. 5 or itu. 5 or itu ya. Wah, ini dalam maknanya. Iya, memang artinya luar biasa dalam sekali. Falsafah Jawa dan juga apa yang ada di dalam kitab suci kan sebenarnya yang mengatur itu semua gitu ya. Karena akur itu kalau sudah dengan siapapun akur, ya pertolongan dan sebagainya itu juga dalam kehidupan ini kan menjadi modal penting. Ketika kita tidak akur, kemudian kejujuran sekarang juga sekalipun semakin langka, tapi bahkan karena kejujurannya itu kadang basa-basi pun mungkin terbentuk. Kami dengan saudara kami, saya hampir tidak menemukan cukup bukti bahwa sikap basa-basi itu muncul. Artinya sampai sesuatu yang mungkin agak sedikit saru atau kurang pas itu, basa-basi itu kategori ketidakjujuran. Aneh kan? Iya. Sekalipun saya paham, kadang untuk menjaga relasi dan sebagainya itu kadang itu perlu. Butuh untuk melenturkan lah. Iya. Saya sadar sampai situ, tapi memang bentukan Bapak Simbok saya terbuka kayak ginilah aku gitu. Sehingga kadang-kadang muncul kesan kepongahan, kadang muncul kesan keterbukaan yang berlebih lah gitu. Tapi sebenarnya kalau disimplifikasi tadi itu kan
ada gas dan rem toh Om. Ya semuanya itu harus maju gitu ya. Tetapi kan ngukur tadi kan remnya yang luar biasa sebenarnya. Jadi jujur, akur dan sebagainya itu gas-gas yang baik terukur lah. ya, dan Tapi kan diatur. ngukur itu kan sesuatu yang remnya seberapa itu kan luar biasa itu. Ngatur dan ngukur itu tadi. Okay. Wah luar biasa ini artinya apa tinggalan Mbah Parto, Kakung dan Putri ya. Ini ya sekedar untuk kita ketahui dan barangkali nanti kita biasanya ngeh itu atau paham itu kan dengan beriringan waktu itu. Ya nggak apa-apa, itu kan proses gitu. Oke Om, itu tadi dari apa yang ditinggalkan oleh Mbah ya. Nah sekarang Om Hargo kan juga berperan sebagai putra yang nunggu tabon ya Om ya. Artinya nunggu tabon itu bukan sekedar rumah yang ada di sini, tapi juga Brayat Agung di Mbéjiarjo, baik itu desa maupun gereja. Nah, karena Om Hargo juga berperan aktif meskipun sekarang baru lereh dari kemajelisan, tentu Om Hargo udah mengetahui apa ya secara mendalam perjalanan panjang GKJ Mbéjiarjo. 14 tahun usianya, tapi itu kan usia pendewasaan Om. Tapi kalau usia keberadaan jemaatnya kan sudah ya boleh dikatakan sejak tahun 62 dan seterusnya itu mulai ada itu ya. Nah, dengan perjalanan waktu itu mungkin ada yang Om Hargo lihat atau bagaimana Om Hargo melihat dan memandang peranan GKJ Mbéjiarjo dalam kemasyarakatan, baik di Mbéjiarjo maupun juga karena Ngawis juga menjadi area pelayanannya itu mungkin juga sana dan lingkup Karangmojo atau Gunung Kidul. Itu pripun Om? Saya pikir kalau kita analisis sejak pendewasaan dulu kan saya juga sudah membuat suatu analisis dan sampai sekarang pun peluang sangat besar, kekuatan ada, seperti yang sudah dimunculkan oleh Pak Ketua Majelis yang segera mau lereh ini, Mas Eli, Pak Eli ya. Pak Eli kan mengatakan visi kemarin, memang itu mimpi kita kan, bagaimana tanpa batas waktu terus ya gereja mesti harus tumbuh dalam makna luas ya. Tumbuh itu ya semakin menuju kedewasaan, itu suatu pergerakan yang tanpa batas waktu. Kemudian yang kedua, bagaimana mampu menghadirkan damai sejahtera, shalom untuk siapapun. Sebenarnya itu pun dulu damai sejahtera untuk siapapun ya, bukan hanya untuk jemaat ya, tapi keluar. Dan itu sebenarnya sejak dulu juga sudah menjadi bagian dari apa ya, perilaku pelayanan saya. Bahkan mungkin Mas Joko ingat waktu saya pemuda kan sampai mengadakan latihan kulintang di balai desa dengan bahkan banyak orang yang mengikuti, kemudian juga latihan musik. Saya pernah membangun kebersamaan dengan 17 gitar bolong kalau nggak salah. Saya ada nyanyi bersama, berlatih di gereja. Iya, pada waktu acara 17-an itu balai desa, saya ingat. Kemudian saya mencoba untuk mengadakan les matematika, les tari dan sebagainya. Dulu itu kan sebenarnya strategis. Nah, konteks sekarang bagaimana tinggal membuat setting sesuai konteks waktu sekarang, sehingga mungkin melalui itu pun kita juga bisa berbagi. Artinya peranan apa ya, kabar baik itu bukan semata mengkonversi menjadi agama Kristen ya. Iya. Tapi bagaimana damai sejahtera, atau kalau di Renstra Gunung Kidul kan kabupaten yang sejahtera lahir batin gitu kan. Itu seiring jalan ya. Kata kunci saya juga bahasa cinta itu sebenarnya banyak sekali. Tapi orang tidak cukup peka, tidak cukup mampu merangkai bahasa cinta itu dengan apik sesuai konteksnya. Nah, itu kita harus menggali juga. Mungkin kalau sekarang dengan teman kita yang merayakan hari raya, kemudian kita mendukung dengan parkir, itu kan bahasa-bahasa cinta yang
kita kemas. Ke depan tentu kita bisa menemukan bahasa-bahasa lain yang bisa diterima dan benar-benar damai sejahtera, tidak saling curiga, tapi iya. Artinya sesuatu yang tulus, yang gitu tulus, ya. Dan itu tidak kita lakukan bukan karena kita ingin dapat banyak subscriber katakanlah kalau YouTube itu, atau kalau medsos banyak di like gitu, cari panggung. Tapi ini adalah sesuatu yang kita kerjakan ya karena memang yang dampaknya harapannya langsung gitu ya, betul-betul diterima dengan damai dan memang kuncinya dengan ketulusan. Iya, tapi ya kalau dirasakan sebenarnya sekarang kan masih hari raya Idul Fitri ya Om ya. Ini pun kita juga merasakan Idul Fitri karena katakanlah contoh seperti Pak saya, dua Pak saya kan juga merayakan. Mungkin sama juga dengan keluarga Om Hargo juga ada yang merayakan gitu. Jadi sebenarnya agama apapun akhirnya merayakan itu ya, terlepas dari kekristenan kita itu ya. Nah situ kan kita kemudian juga pandai-pandai merangkai bahasa cinta tadi, bahasa cinta yang benar-benar bisa diterima oleh mereka dan mereka ya merasakan ketulusan kita bahwa kita bukan lawan, kita adalah keluarga besar. Iya, artinya mungkin gini, diksi mereka itu bukan mereka sesuatu yang asing, tapi ya mereka itu bagian dari kita gitu ya. Sebenarnya kan gitu ya. Artinya ya kabeh sedulur gitu ya. Betul. Gitu. Nah, balik lagi ke ini Om, adakah hal-hal yang perlu digarisbawahi untuk kemajuan gereja kita Om? Artinya entah Om mau pakai SWOT atau SWAR, itu mungkin bagian-bagian yang penting ada yang mau digarisbawahi. Saya pikir nanti tim yang akan menganalisis lebih mendalam ya, termasuk mungkin Mas Joko nanti diharapkan bisa terlibat. Jadi peluang ya, kemudian kekuatan ada, kemudian aspiration jemaat kuat sebenarnya. Ya, bagaimana kita menata secara periodik sehingga menurut prioritas ini, sehingga nanti benar-benar bisa tumbuh dari bagaimana bidang ibadahnya, bagaimana kegiatan sosialnya, sehingga kita tidak terfokus hanya ke fisik. Kadang kan kita hanya terfokus pada fisik, kegiatan fisik ya. Fisik pun kan juga perlu, tetapi hal-hal lain kadang ya berjalan dan bahkan perubahan progresnya itu seperti ketidaksengajaan itu. Tapi bagaimana itu kita tata skala prioritas sehingga nanti bisa tahap demi tahap itu bisa menuju ke mimpi-mimpi bersama. Oh gitu, yeah. Om Hargo dan Bule, ini kita sampai pada segmen yang terakhir ya, obrolan pada sore hari ini, dan sudah hadir bersama kita Bule Atun, Ibu Hargo Warsono yang sudah membersamai kita semua. Nah, ada dua hal Om Hargo yang ingin saya dapatkan. GKJ Bejiharjo ini kan termasuk gereja pedesaan dan sebagai kantong urbanisasi lah. Artinya orang seperti saya ini kan dulu waktu SD SMP lah, mungkin kuliah kan ya sesekali pulang gitu ya, itu digembleng oleh gereja di desa sini. Tapi setelah itu kan berkarya di kota, di dimanapun tempatnya itu kan aktifnya di sana gitu. Nah ini sebagai tabun, penunggu tabun itu pripun Om, gereja penunggu tabun itu anunya. Ya, terima kasih Mas Joko. Menurut saya selama ini bahkan tidak ada rasa kehilangan atau merugi atau khawatir dan sebagainya. Karena faktanya gereja ya tetap bisa melayani, bisa tumbuh, kemudian didukung oleh para alumni GKJ Bejiharjo itu di mana-mana juga tidak lupa cintanya kepada gereja semula, kepada GKJ Bejiharjo, bahkan juga supporting berupa banyak hal. Bahkan kami juga sudah mencoba membuat jejaring melalui media sosial supaya mereka bisa tetap komunikasi dan tumbuh kembang gereja juga mereka tahu.
Ya, saya yakin kontribusi juga mereka sangat banyak lah, sehingga karena itu tidak pernah ada perasaan bagaimana khawatir atau merasa kehilangan atau mungkin merasa rugi dan sebagainya, enggak. Iya. Kami Soalnya damai ya, gini Om, menikmati ya. saya dulu pernah aktif di gereja di perantauan ya. Itu kadang merasa sedihnya itu gini, ketika di perantauan itu ada warga yang berpulang, kemudian kami mengirimkan surat dan jenazah itu, rasanya kok wah kok ya Dharma Bakti ini nek njaluk tulung gereja di desa atau apa untuk nyarek ke terakhir gitu, tapi kadang-kadang ya kami yang dirantau itu kadang-kadang merasa kurang gitu. Tapi ternyata tidak ada perasaan macam-macam itu. Tapi benar-benar tetap damai. Kemudian satu hal yang saya yakini, selain yang kemudian urban ke berbagai kota, dan puji Tuhan yang saya ketahui mereka juga di mana mereka tinggal kemudian mereka menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa. Selain itu Tuhan juga ternyata sudah memilih beberapa yang mungkin pas tinggal di desa untuk kemudian menghidupi gereja atau mengelola gereja. Secara manajemen Tuhan itu luar biasa, dan itu saya rasakan. Artinya kepake dimanapun ngoten nggih Om. Ya, artinya tidak ada rasa wah aku bar nyetak kader terus bar kuwi terus do lunga, itu mboten wonten ngoten nggih. Artinya dengan penuh sukacita itu anak-anaknya pada bertebaran atau berserakan di mana-mana dan kepake gitu ya. Dan memang sekilas saya misalnya boleh membuat analisis kasar, mereka juga tumbuh dari seperti termasuk saya dulu, dari organisasi kemudaan gereja, dari kegiatan-kegiatan, subkegiatan itu kan bagaimana mengelola kegiatan dan sebagainya, itu kan belajar di gereja, dan itu ternyata menjadi ruang belajar yang sangat strategis. Saya yakin dimanapun mereka juga sudah punya pengalaman, bahkan bukan hanya di gereja mana, tapi di masyarakat di mana dia tinggal juga ada kemampuan-kemampuan yang diperoleh ketika dia beraktivitas penyemayan di gereja itu. Kemudian ini sampai yang terakhir Om, ini Om Hargo dan Bule nanti saya ingin mendapatkan pandangan ataupun masukan dari Om Hargo dan Bule. Ini barangkali ada pesan-pesan untuk generasi saya ya, atau anak saya, atau mungkin cucu-cucu Om Hargo lah, untuk generasi penerus gitu. Adakah hal khusus yang ingin disampaikan, pertama dari Om Hargo dan nanti dari Bule gitu, monggo. Saya pikir kita semua harus selalu ingat, sadar bahwa hidup itu adalah mengukir sejarah yang masa lalu itu juga sudah permanen, dan kita dari generasi ke generasi juga mengukir sejarah. Harapan saya untuk generasi muda juga berkemas diri untuk menjadi pengukir sejarah ke depan. Tentu saja punya tanggung jawab untuk mengawal gereja ini tetap tumbuh, gereja ini tetap mampu menghadirkan damai sejahtera untuk siapapun, tentu dalam kerangka kasih Kristus. Saya pikir itu dalam berbagai bidang, harapan saya begitu. Dan sing nom-nom dojo kagetan karo gumunan. Jadi dinamika kehidupan itu terus, dan konteks waktu juga akan jadi pertimbangan seperti itu. Tantangannya tidak ringan ke depan. Tapi bagaimana kita terus untuk gigih, sanggup untuk membawa misi penyelamatan dari Tuhan dengan senjata kasih pada siapapun. Baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan ini mencontoh dari keluarga Simbah Partowijoyo, bahwa keluarga Simbah Partowijoyo itu meneladani Simbah. Beliau sangat kuat imannya, sangat teguh percayanya kepada Tuhan, dan seluruh keluarga tidak ada yang meninggalkan Kristus. Dan itu pesan kami juga, monggo meneladani Simbah, menjadi garam dan terang
untuk yang muda-muda menjadi pelayan Tuhan yang gigih. Untuk yang muda-muda penerus saya, bersama saya juga, mari meneruskan pelayanan di bidang talenta masing-masing. Kalau saya memang di bidang kesenian musik seperti itu. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan dengan semampu kita. Ya, meskipun kita banyak kurang, tapi kalau kita memang ikhlas melayani, itu semua akan menjadi berkah bagi orang lain. Mengatakan, nggih, Om Hargo dan Bule, ini kita sampai di akhir acara, berarti kita sudah selesai. Bapak Ibu, teman-teman penonton kanal YouTube GKJ Bejiharjo, acara ngobrol gayeng sore hari ini di Tabon Mbah Parto Wijoyo telah selesai. Matur nuwun sangat Om Hargo, Bule sudah memberikan waktu dan juga hidangan untuk kita ngobrol bersama ini. Dan teman-teman, kita akan terus mendokumentasikan kegiatan-kegiatan bersama Jemaat GKJ Bejiharjo dari Kasepuan dan dewasa dan pemuda. Nanti kita akan gilir satu persatu sehingga semuanya kita akan dokumentasikan. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Matur nuwun.